Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonardo Alvin Akri, dan pada video kali ini saya akan mereview buku sosiologi lagi. Jadi buku sosiologi yang saya review ini dengan judul Introduction to Sociology Theory, dalam terjemahnya yang berarti pengantar teori sosiologis. Dari sampul buku ini, sang penulis sudah menggambarkan isi yang akan dibahas dari buku ini. Di bagian depannya sudah ditulis bahwa buku ini akan membahas tentang teori sosiologi, konsep, dan penerapannya pada abad ke-21. Buku ini sendiri ditulis oleh Michael Dillon dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 oleh John Wiley & Sons Ltd. Buku ini berjumlah 587 halaman dan isinya terdiri dari 15 topik bacaan. Jika teman-teman ingin melihat informasi lebih jauh lagi tentang buku ini, silakan kunjungi web www.wiley.com. Oke, sebelum masuk pada bab awal bab 1 buku ini, secara umum penulis masih menjelaskan tentang kehidupan sosial dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiolog yaitu Karl Marx, yang membahas tentang kapitalisme yang berhubungan erat dengan ketidaksetaraan ekonomi atau kelas. Pada bagian awal ini, penulis menjelaskan tentang para pekerja seperti pelayan hotel dan pekerja lainnya yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup karena sangat sedikit dukungan ekonomi pemerintah yang tersedia bagi mereka yang tidak bekerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar kerja untuk mendapatkan upah, walaupun yang mereka terima sebagai ganti tenaga kerja mereka akan selalu jauh lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh kapitalis atau para pemilik modal atau perusahaan. Contoh dalam kasus kesenjangan ini, misalnya upah minimum yang dibayarkan kepada pelayan hotel sekitar $7 per jam, dan harga yang dibayar oleh tamu hotel untuk menginap satu malam di kamar hotel mewah sekitar $399. Dan dalam kasus ini juga dijelaskan pengaruh persaingan ekonomi antara hotel yang menyebabkan penurunan laba dan kemungkinan terjadinya penutupan hotel atau perusahaan tersebut, karena perusahaan atau hotel itu kalah dalam pertempuran ranjang dan juga dalam persaingan untuk mendapatkan pelanggan yang kaya. Masih tentang topik kehidupan sosial, dijelaskan juga bahwa kita semua tentunya menginginkan gaya hidup konsumen yang mewah seperti kaitannya dengan hotel mewah pada penjelasan tadi, yang disebabkan karena adanya pengejaran promosi yang menarik perhatian konsumen oleh kelas kapitalis dan terutama oleh industri periklanan, media massa, dan budaya pop. Hal inilah yang mengingatkan para pekerja bahwa konsumsi mengalahkan segalanya, sehingga sebagian besar mereka yang menjadi pelayan hotel setuju untuk bekerja keras yang mereka lakukan dan tanpa sepenuhnya menyadari atau mengakui ketidaksetaraan sistem kapitalis dengan kesenjangan yang terus tumbuh antara si kaya dan si miskin. Kemudian pada bagian awal ini juga dijelaskan antara asal-usul sosiologi. Di sini dijelaskan bahwa sosiologi tidak muncul pada abad pertengahan seperti ilmu filsafat, teologi, astronomi, dan matematika, melainkan sosiologi lahir pada abad ke-19. Sosiologi hadir menjadi suatu disiplin ilmu yang muncul sebagai bidang studi yang independen atau dapat berdiri sendiri. Dan juga setelah itu dia membahas tentang pembentukan sosiologi. Ya, sosok yang paling terkait dengan pembentukan awal sosiologi adalah Auguste Comte. Dalam pembentukannya dia menganut pendekatan ilmiah dan menyesuaikannya dengan studi tentang masyarakat manusia. Dia percaya bahwa ilmu masyarakat sangat diperlukan untuk kemajuan sosial. Kemudian dalam penjelasan bagian ini dia juga mengemukakan teori-teori dari Saint-Simon yang berpendapat untuk ilmu masyarakat yang nantinya pengetahuan itu akan memberikan cetak biru atau dapat menentukan arah organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan, dan juga untuk menerapkan bentuk-bentuk organisasi sosial yang progresif. Kemudian Comte yang membayangkan sosiologi positivis yang sejajar dengan penekanan Saint-Simon pada keunggulan ilmu positif berbasis pengamatan. Dalam pandangannya, sosiologi hanya akan fokus pada data yang dapat diamati dan mendekati materi pelajarannya dengan objektivitas dan ketidakberpihakan yang sama, dan perhatian sistematis yang sama terhadap proses dan penyebab yang digunakan ilmuwan fisik. Misalnya, yang ahli biologi lakukan dalam mempelajari tumbuhan, Comte percaya bahwa kehidupan sosial dapat dipelajari secara serupa, yaitu secara objektif, oleh sosiolog yang akan mendekati materi pelajaran mereka dengan data yang sama seperti yang dibawa oleh seorang ahli biologi atau fisikawan ke eksperimen laboratorium. Sosiologi akan menjadi apa yang disebut Comte sebagai filsafat positif, bidang yang pengetahuannya tentang kemanusiaan akan ditentukan oleh ilmu empiris positif, bukan spekulasi, dan oleh penegasan hanya dari apa yang dapat ditentukan dan terbukti secara objektif dalam masyarakat. Kemudian setelah pengenalan sebelum bab 1 tadi, kita masuk pada bab 1. Jadi pada bab ini membahas tentang teori-teori dari Karl Marx
yang tentunya tidak terlepas dari kapitalisme. Jadi dalam bab ini dijelaskan tentang perluasan dan perkembangan dari kapitalisme. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan pasar terus berkembang untuk produk-produknya. Ini membuat borjuasi atau kelas pemilik kapitalis di seluruh permukaan dunia bersaing di mana-mana, menetap di mana-mana, dan menyalin hubungan di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang lebih besar dan lebih besar untuk komoditasnya, menciptakan masyarakat kapitalis yang kemajuannya ditentukan oleh sejauh mana budaya kapitalis borjuasi mereka, yaitu kemampuan beradaptasi mereka untuk memenuhi tuntutan kapitalisme dengan memproduksi komoditas untuk domestik dan global. Kemudian pada bagian pemenuhan kebutuhan ini sering terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan sosial yang terus tumbuh antara kapitalis dan pekerja. Menurut buku ini sendiri, kapitalisme merupakan satu cara mengatur produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan keberadaan kita. Itu adalah cara produksi yang mencirikan organisasi masyarakat kita, misalnya perusahaan atau hotel tadi. Dalam pengumpulan keuntungannya, ada karyawan yang harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan produksi di pabrik, pertanian, pertambangan, kantor perusahaan, dan hotel. Melalui pekerjaan mereka mengubah bahan mentah menjadi komoditas, termasuk jasa dan informasi yang dijual oleh kapitalis untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kapitalis menggunakan keuntungan ini untuk memperluas kepemilikan mereka atas properti pribadi, sementara pekerja yang tidak memiliki properti seperti pembantu rumah tangga, hotel, atau pelayan yang terus bekerja keras untuk mendapatkan upah minimal. Banyak para pekerja upahan membuat pengorbanan pribadi yang besar, seringkali terjadi di dua pekerjaan yang bergaji rendah, hanya untuk membeli makanan untuk makan malam keluarga mereka. Dengan demikian, seperti yang dikatakan Marx, kesenjangan ekonomi dan sosial yang terus tumbuh antara kapitalis dan pekerja. Kemudian pada bab berikutnya, penulis masih mengemukakan pendapat dari tokoh sosiolog, tetapi pada bagian ini dia menggunakan pendapat dari Emile Durkheim yang teorinya membahas tentang perubahan sosial dan masyarakat industri. Dia tertarik untuk menyelidiki bagaimana tatanan sosial dicapai dan dipertahankan di tengah kemajuan sosial. Dia memberikan perhatian khusus dalam evolusi dari masyarakat tradisional ke modern, bentuk-bentuk organisasi sosial dan hubungan sosial masyarakat dan kehidupan sosial agar terus berfungsi secara efektif. Durkheim mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai sistem kompleks yang bagian-bagian komponennya atau strukturnya, misalnya aktivitas ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, struktur, keluarga, dan agama, semuanya saling terkait, tetapi fungsi independennya diperlukan untuk berfungsinya seluruh masyarakat. Karena alasan ini, sosiologi sering disebut sebagai fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Kemudian bagian ini juga dijelaskan tentang fakta sosial. Bagi Durkheim, masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan kolektivitas dengan ciri-ciri dan karakteristiknya masing-masing. Dalam hubungan sosial, misalnya keluarga, teman, komunitas. Pola sosial, misalnya tren, demografis, dan bentuk organisasi sosial lainnya. Divisi pekerjaan, birokrasi, pernikahan, gereja, dan kekuatan kolektif ini secara mandiri mengatur perilaku individu dan kelompok. Dan intinya yang disampaikan penulis pada bab ini tentang teori Durkheim, yaitu ia ingin menunjukkan isi dan aturan sosiologi ilmiah secara khusus, yaitu diskusi tentang fakta sosial yang menjelaskan perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, serta berbagai bentuk organisasi sosial yang menghasilkan perbedaan jenis solidaritas. Analisisnya tentang bunuh diri sebagai fungsi integrasi sosial dan studinya tentang agama sebagai representasi kolektif dari yang sakral dalam masyarakat. Semuanya berfungsi untuk menunjukkan luasnya fokus sosiologi Durkheim dan jangkauan topik yang dipelajari oleh para sosiolog. Kemudian pada bab lanjutan, bab ketiga dari buku ini masih juga membahas tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh sosiolog. Tapi pada bab ini tokoh sosiolog yang digunakan teorinya adalah Max Weber. Teori yang dibahas kebanyakan menyangkut keagamaan, tetapi sebelum masuk ke dalam inti dari bab ini, penulis masih menjelaskan tentang pemahaman tentang aksi sosial. Jadi bagian awal ini yang dimaksud dengan aksi sosial adalah suatu tindakan. Sejauh mana individu yang bertindak melampirkan makna subjektif pada perilakunya dan sejauh mana subjektifnya memperhitungkan perilaku orang lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang kuat dan mendalam tentang tindakan sosial ini, kita harus mengambil sikap tidak menghakimi dan mengambil sikap simpatik untuk menemukan jalan ke hati dan pikiran mereka. Kalau menurut pendapat Weber yang ditulis oleh Dylan, kita harus berkomitmen pada penelitian yang bertujuan untuk memahami makna tindakan sosial. Jadi di sini sosiologi berusaha menjelaskan konteks di mana pola dan makna sosial tertentu muncul melalui metode empiris, sehingga kita dapat mengetahui mengapa beberapa komunitas, organisasi, dan masyarakat melakukan sesuatu dengan satu cara tertentu sedangkan yang lain melakukan sesuatu secara berbeda.
Oke. Terus kemudian berikutnya penulis masuk pada bagian teori yang dikemukakan oleh Weber. Pada bagian ini Weber menyelidiki hubungan antara keprihatinan duniawi yang menyesuaikannya dengan kegiatan ekonomi, perolehan materi, kekayaan, dan masalah dunia lain dari keyakinan agama. Misalnya kehidupan setelah kematian dan keselamatan. Berdasarkan pengamatan empirisnya bahwa secara historis dan kapitalisme modern, kisaran abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, Protestanlah yang mendominasi dalam bisnis, bukan Katolik. Weber mengakui bahwa perwakilan Protestan yang berlebihan dalam industri dan bisnis mungkin disebabkan oleh keadaan historis yang mendukung mereka, misalnya Undang-Undang Pidana Inggris di Irlandia dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19 yang melarang umat Katolik memiliki properti dan kuliah. Hal inilah yang memungkinkan para pemimpin bisnis dan pemilik modal serta tingkat tenaga kerja terampil yang lebih tinggi, dan terlebih lagi personal perusahaan modern yang terlatih secara teknis dan komersial berasal dari Protestan. Bab berikutnya juga sang penulis masih menggunakan teori-teori dari tokoh sosiolog. Pada bab ini dia menggunakan pendapat dari dua tokoh sosiolog, yaitu Talcott Parsons dan Robert Merton. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia yang memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menantang sosiologi Amerika untuk berpikir besar. Kontribusi teoritis Parsons sendiri mencakupi skema untuk menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya budaya dan menentukan tindakan sebuah penekanan yang telah menjadi mani dalam mendorong kelompok sosiologi untuk mengambil budaya serius. Pemahaman sistematik masyarakat seperti yang digariskan oleh Parsons telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dalam teori sistem Luhmann. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiologi terhadap realitas globalisasi telah menghidupkan kembali minat pada teori modernisasi Parsons dan telah merangsang pemahaman baru tentang pentingnya paradigma modernitas Barat. Selanjutnya, perhatian Parsons terhadap nilai-nilai dan integritas masyarakat telah merangsang pemikiran baru tentang masyarakat sipil. Sedangkan Merton malah menekan nilai dari apa yang disebutnya teori terentang menengah. Dalam penjelasannya, teori sosiologi mengacu pada konsepsi yang saling berhubungan secara logis yang terbatas dan sederhana dalam ruang lingkup. Dia memusatkan perhatian pada apa yang mungkin disebut teori kisaran menengah. Teori menengah ke hipotesis kerja kecil, berevolusi berlimpah selama rutinitas penelitian sehari-hari, dan semua termasuk spekulasi yang terdiri dari skema konseptual utama, dari mana diharapkan untuk memperoleh sejumlah besar keragaman perilaku sosial yang diamati secara empiris. Dan Merton menekankan keterkaitan antara teori dan data, tetapi dia menolak anggapan Parsons bahwa data harus dimasukkan ke dalam sistem teoritis umum yang berlaku untuk semua masyarakat dan yang akan menjelaskan semua struktur dan subsistem masyarakat. Melainkan dia menekankan bahwa tugas utama seharusnya adalah pengembangan teori-teori sosiologi yang dapat diterapkan pada rentang data empiris yang terbatas saja, misalnya mengenai organisasi sosial, kelas sosial, konflik sosial, perubahan sosial, dan lain-lain. Dan juga pada buku ini ada satu bab yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu pada bab ke-8 tentang interaksionisme simbolik. Delon menggunakan pendapat dari George Herbert dalam melengkapi tulisannya pada bab ini. Bab ini menarik karena dijelaskan bahwa sosiologi juga mempelajari diri yang pada umumnya dipelajari oleh psikologi dan psikoterapis. Untayan penting dalam teori sosiologis yang berfokus pada diri dan khususnya pada karya interpretatif diri dalam interaksi sosial. Pada bagian ini dijelaskan pendapat-pendapat dari George Herbert tentang pengembangan diri melalui interaksi sosial. Ketika kita sendirian, kita berpikir kembali pada beberapa pengalaman, bagaimana penampilan kita dan bagaimana kita bertemu dengan orang lain pada pertemuan sosial tadi, atau memikirkan sesuatu yang dikatakan seseorang kepada kita, atau mengantisipasi apa yang mungkin kita katakan kepada seseorang ketika kita bertemu dengan mereka lagi. Secara bersamaan, memproses apa yang orang lain katakan atau komunikasikan kepada kami, apa yang harus kami pikirkan tentang hal yang dikatakan dan apa artinya, dan bagaimana kita harus menanggapi dan bertindak atas apa yang telah mereka komunikasikan. Ini pada dasarnya merupakan apa artinya memiliki diri. Penjelasan yang menarik ini berlanjut ketika dijelaskan bahwa kita secara bersamaan adalah subjek dan objek bagi diri kita sendiri. Ini dapat kita praktekkan ketika kita melihat cermin. Jika kita nantinya adalah subjek yang melihat ke cermin dan objek yang kita lihat di dalam cermin adalah diri kita sendiri. Kemudian timbullah pertanyaan terhadap diri sendiri. Di sini dituliskan pendapat Mead bahwa semua tanggapan berasal dari interpretasi kognitif kita tentang tanggapan orang lain terhadap kita. Misalnya, bagaimana teman saya akan mengatakan penampilan saya. Inilah cara kita mengembangkan rasa tentang aku, diriku sebagai objek. Kita yang kita lihat adalah kita yang telah kita pelajari untuk dilihat dan dievaluasi dari apa yang orang lain katakan kepada kita
tentang berpenampilan baik secara umum dan tentang bagaimana penampilan kita secara khusus. Individu mengembangkan dan hanya dapat mengembangkan diri dan rasa diri dari interaksi sosial dan pengalaman sosial. Dengan interaksi sosial, kita dapat memungkinkan diri menjadi objek bagi diri kita sendiri. Dengan demikian, diri hanya dapat eksis dalam hubungan yang pasti dengan diri lain atau orang lain. Diri yang berinteraksi ini perilakunya dapat dibentuk oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat tempat di mana individu itu hidup. Kemudian secara umum pada bab ke-9 menjelaskan tentang fenomenologi yang berfokus pada realitas kehidupan sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Dan juga dijelaskan tentang etnometodologi yang berkaitan dengan sosial budaya yang ditentukan metode pengkategorian yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, menjelaskan, dan menyelesaikan rutinitas kelembagaan dan sosial sehari-hari untuk mencapai tatanan sosial. Dan pada bab 10, menurut saya ini bab yang penting juga untuk kalian dengar karena bersesuaian dengan judul buku. Jadi di bab ini membahas tentang teori feminis, secara umum tentang perubahan status perempuan, dijelaskan bahwa proses dan institusi sosial membentuk dan dibentuk oleh gender yang berbeda. Berdasarkan pandangan Harriet Martineau dan Charlotte Perkins Gilman, mereka mengamati antara kehidupan perempuan dan dunia laki-laki yang membatasi kehidupan perempuan. Kemudian pada bab ke-11 sampai 12 yang berurutan masih menjelaskan tentang teori-teori dari sosiologis. Di bab 11 dengan teori dari Michael Foucault tentang seksualitas, tubuh, dan kekuatan. Dan di bab 12 yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia, yaitu tentang rasisme. Di sini dijelaskan pada negara Amerika Serikat perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi sosial dan budaya yang telah lama tertanam secara historis antara kulit hitam dan kulit putih yang terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Dan pada akhir review kali ini, menurut saya buku ini sangat berbeda dari buku-buku sebelumnya yang telah saya review karena tulisan yang ditulis oleh Michael Dillon dalam buku ini sangat terstruktur. Ini dapat dilihat dari topik pembahasan yang ia tuangkan dari bab awal sampai bab akhir. Poin-poin materi yang ia tulis juga sangat cukup jelas, dan juga pada bagian awal dia sudah menjelaskan bagaimana cara memahami buku ini. Jadi nantinya pembaca akan menemukan fitur-fitur seperti chapter menu, summary, and point to remember yang dirancang untuk membantu pembaca mengembangkan pemahaman yang jelas tentang teori sosiologi. Menurut saya ini juga bagus bagi pembaca yang berasal dari negara lain, karena dengan penjelasan yang ia berikan pada awal buku ini dapat memudahkan atau mempercepat mereka memahami maksud yang ingin disampaikan penulis. Seperti yang saya lakukan dalam previewan kali ini, saya juga lebih cepat memahami inti materi yang ingin disampaikannya. Misalnya saja pada bagian chapter menu, saya jadi lebih mudah memahami pada halaman berapa saja yang merupakan bagian inti dari tema yang ditulis. Kemudian dalam penjelasan buku ini, ia juga banyak menggunakan teori-teori, pendapat dan konsep-konsep dari para tokoh sosiolog seperti Karl Marx, Auguste Comte, dan tokoh sosiolog terkenal lainnya. Ini cukup bagus untuk pembaca yang masih awam karena selain mendapatkan ilmu, mereka juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui tampilan biografi tokoh sosiolog yang ditampilkan penulis. Teman-teman, dari reviewan para buku sosiologi kali ini sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan kalimat, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan reviewan ini sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.